Sama satu lagi cahaya tampak, sorry. Tuh. Oh, baru ini ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi eh, menggunakan dua cahaya tersebut ya. Nah, itu nggak semuanya senyawa itu bisa diukur. Harus memiliki gugus kromofor dan auxokrom. Kromofor dan auxokrom. Gitu. Kromofor itu dia menyerap cahaya. Gitu. Kemudian auxokrom itu adalah eh, meneruskan ya. Jadi eh, senyawa yang bisa diukur itu dia harus bisa menyerap cahaya. Kan cahaya datang anggap aja intensitas cahayanya sama dengan I gitu. I sama dengan intensitas cahaya yang diserap, yang diabsorb sama si senyawa yang punya kromofor tersebut, ditambah I yang dipantulkan sama I yang diteruskan gitu. Jadi nantinya hal tersebut akan menjelaskan tentang kenapa sih penting kita mengetahui sifat fisik dari molekul obat. Yang pertama coba lihat. Menarik teman-teman. Pertama radiasi elektromagnetik. Nanti ada spektrum atom ya. Radiasi elektromagnetik kan dia eh, apa tulisannya di situ? Suatu bentuk energi yang merambat melalui ruang sebagai medan listrik dan magnet yang berosilasi. Berosilasi apa tuh berosilasi? Pada sudut siku-siku satu sama lain dan ke arah perambatan. Oke, sedikit saran buat teman-teman. Nanti mungkin juga bisa dipakai teknik ini untuk nanti lomba ya. Kan nanti ada lomba, kalau nggak salah beberapa teman-teman di sini kan ada yang ikut ya. Lomba Februari kalau nggak salah ya. Lomba poster sama esai. Nah, salah satu tekniknya, kalau yang bisa saya sampaikan adalah jangan pernah gunakan bahasa dewa. Osilasi itu bahasa dewa. Osilasi artinya apa? Berosilasi. Medan listrik sama magnet. Dulu ingat IBF ya. IBF. Gini. Ingat nggak? IBF. Nah, itu menjelaskan tentang radiasi elektromagnetik sebenarnya gitu. Uh, jadi medan listrik dan magnet kan emang sangat dekat ya, makanya hukumnya itu selalu berdampingan satu sama lain gitu. Nah, dari dua medan tersebut akhirnya bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah membentuk suatu gelombang elektromagnetik gitu. Nah, energi elektromagnetik itu uh, dipancarkan atau tuh, apa tuh? Memancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta. Ya, pada level yang berbeda. Karena bergantung tadi ya, bahkan dari tingkat atom saja itu sangat berpengaruh teman-teman gitu. Nggak semuanya uh, memberikan respon yang sama ketika bersinggungan dengan energi elektromagnetik gitu dari gelombang yang dipancarkan. Gitu. Kemudian uh, kok bisa sih Pak energi tersebut merambat gitu. Nah energi tersebut sudah digunakan untuk salah satunya adalah uh, apa sih namanya mempengaruhi terjadinya eksitasi elektron ya. Udah pernah dengar belum eksitasi elektron? Nah, eksitasi elektron tersebut nantinya akan memberi satu respon gitu. Respon berupa apa ya? Bisa dibilang responnya berupa energi gitu. Energi uh, yang diserap oleh bilang responnya berupa energi gitu. Energi uh, yang diserap oleh sistem di atom tersebut gitu. Nah, kemudian coba next. Ya, ke spektrum atom dan molekul. Jadi spektrum atom adalah yang paling sederhana, menampilkan serangkaian garis yang berhubungan dengan frekuensi keadaan transisi elektronik tertentu. Ya, salah satunya mungkin nggak cuma ion ya. Jadi gini, tadi saya menjelaskan kan ya, nggak semuanya bahan atau sampel itu bisa diukur menggunakan spektrum UV vis gitu kan. Kan yang paling jamak ya, yang paling sering
uh, apa ya, instrumen yang digunakan oleh farmasi kan spektroifisis. Padahal nggak semuanya bisa diukur dengan spektroifisis. Kalau logam gimana? Logam harus menggunakan AS, itu uh, atomic absorption spectroscopy, gitu. Nah, uh, khas gitu untuk logam itu sendiri ketika nanti bersinggungan dengan rambatan dari radiasi elektromagnetik, itu berbeda antara senyawa yang punya kromofor gitu, logam itu nanti akan memperlihatkan reaksi rambatan yang berbeda-beda, energinya pun berbeda-beda gitu, sehingga uh, ya masing-masing gitu, AS ya dengan apa, logam dengan AS, kemudian senyawa yang punya kromofor sama absorption itu menggunakan uh, menggunakan si spektroifisis gitu. Kalau yang volatil gimana? Yang volatil, yang menguap, sorry, volatil itu menguap. Jadi kayak apa ya? Etanol. Kan kalian punya ini ya, hand sanitizer, hand sanitizer boleh lah gitu. Nah itu kan terasa ada yang nyes ya kalau kena ya. Nah itu kan reaksi endoterm atau eksoterm kayak gitu. Kira-kira teman-teman. Endo atau ekso? Kalau kalian merasa dingin. EXO, Pak, kayaknya. Endo, EXO itu selalu minus. Kemarin kita belajar delta H kan, delta H, delta HF, delta HD. Itu kalau misalnya delta HF itu dia minus, artinya dia exotherm. Berarti gampangnya kalian bayangkan seperti apa ya? Hmm, ya waktu itu saya cerita tentang logam natrium ya, logam natrium kita masukkan ke dalam air, kita larutkan. Maka ketika kita masukkan pertama kali potongan logam, jadi natrium itu logamnya kita belah, gitu, kita belah. Kemudian si logam tersebut nggak boleh kena tangan, dia kan reaktif, gitu. Jadi harus pakai pinset, kemudian masukkan ke dalam air. Nanti dia seperti ada apinya, gitu, api yang menyala karena reaksinya eksoterm sekali. Jadi gambaran seperti itu. Delta H-nya pasti negatif, panas. Sedangkan kalau tadi hand rub atau yang sanitizer kena tangan ya itu berarti endotherm gitu. Nanti etanolis itu kan dia menguap ya, volatil. Nah, gimana cara mengukur senyawa volatil? Menggunakan uh, GC, gas kromatografi gitu. Nanti di Fleming kan titik uap masing-masing senyawa beda-beda ya. Iya nggak? Etanol sama air itu pasti akan berbeda gitu. Aseton, nanti kalian akan ketemu banyak pelarut. Nah, pelarut tersebut apa bedanya sih, Pak? Bedanya apa? Tahu nggak, teman-teman? Air, etanol, kemudian nanti aseton, kemudian nanti ether, kemudian etil astat, gitu. Ada yang tahu perbedaannya apa? Yang paling mendasar. Ada yang tahu? Kalau tahu, saya kasih poin plus pasti. Nanti kan belajar sekali kalau sampai tahu. Masa jenis bukan Pak? Masa jenis, oke, hampir. Tadi siapa? Ya, Ildam Pak. Yildam, oke, boleh lah, boleh dapat poin. Makasih Pak. Nah, tapi oke, masa jenis oke, tapi ada hal lain yang lebih mendasar, teman-teman. Gitu. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu? Kira-kira ada yang tahu? Apa sih yang mendasar? Misal, jadi dengan sifatnya tersebut, maka tidak semua bahan itu bisa dilarutkan di dalamnya. Gitu. Misalnya bahan-bahan yang nonpolar, kayak lemak, lemak kan nggak larut dalam air, bener nggak? Gampangnya kalian minyak lah ya, minyak kan nggak bisa kan larut di air, ya nggak? Nah, tapi minyak itu bisa larut dalam ether. Nah, berarti apa yang ada, perbedaan apa di situ? Perbedaan apa? Tadi dibahas Kepolaran bukan, Pak? apa? Kepolaran. Kepolaran hampir. Tadi siapa? Putri Larasati, Pak. Hampir Putri.
Nyaris. Ada lagi? Polaran ya. Jadi karena ini dia disebut polar. Karena ini dia disebut non polar. Ayo, ada yang nggak dari yang kita bahas tadi? Yang berbeda adalah ada lagi yang mau coba jawab? Bapak, izin menjawab Pak, saya Rasya Tidiran RP 050, berbeda wujud Pak. Hah? Beda wujud. Sama-sama cair, Rasya. Iya nggak? Etilas stat cair. Air cair, etanol cair, metanol cair, kemudian aseton cair. Nah, semua yang cair ini, semuanya pelarut Rasya. Semuanya pelarut nih, kumpulan pelarut. Tadi ada yang menjelaskan polar, ya. Jadi air itu polar, benar. Kemudian semakin sedikit C-nya, maka dia akan semakin polar. Metanol lebih polar dibanding etanol. Gitu. Etanol less polar dibandingkan sama metanol. Propanol lebih tidak polar dibandingkan sama metanol gitu. Jadi semakin banyak C akan semakin berkurang kepolarannya. Gitu. Nah, kemudian makin sini ini ada aseton, ada kloroform, kemudian di sini paling sini ada ether gitu. Ether kan C O C, ya nggak? Sorry, R, R O R. Bener nggak Rasya? Iya Pak. Nah, karena itu, karena apa namanya struktur mereka yang seperti itu menyebabkan mereka mempunyai karakteristik ini, yaitu adalah koefisien dielektrik. Coba next. Oh ini masih ya boleh. Nanti kita bahas nih UV, UV, vis gitu nanti sangat menarik gitu. Kenapa sih kok akhirnya kalian itu harus menguji paracetamol menggunakan spektro UV vis? Kenapa nanti harus menguji apa namanya obat mah ALOH ya, ALOH 3 kali, MgOH 2 kali itu menggunakan AAS. Kenapa sih? Nah itu nanti kita jelaskan oleh fenomena spektrofotometer UV dan vis. Sama satu lagi untuk AL dan MG menggunakan AAS. Next, ke bawah. Fluoresensi, fosforisensi. Nanti ini berkaitan erat sama ini teman-teman. Kalian dapat nggak ya ntar ya? Fleming. Oh nggak dapat. Jadi ada beberapa senyawa karena karakteristik dia memiliki fluoresensi, maka dia bisa diukur menggunakan instrumen yang dia memiliki sumber fluoresen gitu. Jadi nanti si senyawanya itu akan memberikan fluoresensi pada panjang gelombang tertentu. Gitu. Kan kita sudah belajar panjang gelombang, ya enggak? Panjang gelombang adalah, ada yang ingat? Panjang gelombang itu apa? Pak, izin menjawab, Pak. Ya. Lambda bukan sih, Pak? Iya, tadi saya bilang jangan lambda. Oh, Definisi. maaf, Nah, Pak. pasti pada ngomong gini, panjang gelombang itu apa? Lambda. Iya. Itu adalah simbol. Nah, sekarang definisinya apa? Panjang gelombang. Izin menjawab Pak, Siapa nih? Rasya Pak. Oh iya, gimana? Lambda itu jarak antara dua puncak yang berurutan Pak. Oh iya, jadi gampangnya kayak ini ya. Dulu gelombang kan ada dua ya, transversal sama longitudinal. Ingat nggak? Nah, untuk transversal kan gini ya, gini, 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 gini. Nah, jarak antara dua puncak itu adalah panjang gelombang. Oke, kemudian kalau frekuensi ada yang ingat? Banyaknya getaran bukan, Pak? Frekuensi banyak. Nah, kalau itu kan getaran ya. Kalau ini kan kita membahas tentang panjang gelombang gitu. Nah, berarti getarannya diganti jadi gelombang. Banyaknya gelombang per 1 detik. Tadi siapa yang jawab? Gina, Pak.
ya. Oke, seperti itu Gina ya, nggak salah gitu, cuma eh, belum apa ya, belum pas gitu. Oke, seperti itu. Jadi prinsipnya kita tidak boleh lupa yang namanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu spesifik teman-teman untuk setiap bahan, untuk setiap sampel. Kita bisa lihat di mana panjang gelombang. Kalian bisa lihat di kompendial gitu. Kita kompendialnya Farmakope Indonesia gitu. FI-nya pakai yang berapa Pak? Pakai yang paling baru. Yang paling baru kan sebenarnya 6 ya. FI 6. Cuma FI 6 ini belum launching. Jadi kita nggak bisa punya ya gitu. Kalau FI 5 udah beredar gitu. Kalian beli di Shopee, Tokped itu udah pasti ada gitu. FI 5 gitu. Ada 2 buku bisa dipakai. Atau kompendial lain juga bisa USP, NT, sorry kok NT, NT udah nggak ada ya. USP, BP, British Pharmacopoeia, Pharmacopoeia Europe, Pharmacopoeia Jepang, Jepang jangan, Pharmacopoeia Europe boleh, gitu. Kemudian ada bilangan gelombang. Ada yang tahu bilangan gelombang itu apa? Ada yang tahu? Bilangan gelombang adalah Jumlah siklus bukan, Pak? apa? Jumlah siklus gitu, Pak. Persatuan jarak. Jumlah siklus persatuan jarak. Oke, ada yang lain pendapatnya? Selain Nabila, ada Nabila ya? Iya, Pak. Jawab. Nabila, Pak. Ya, siapa nih? Bilangan frekuensi apa tadi bilangan gelombang apa? Frekuensi ruang pada suatu gelombang. Bener nggak Pak? Gimana? Nggak kedengeran. Frekuensi? Frekuensi ruang pada suatu gelombang Pak. Frekuensi ruang ada. Satuannya CM-1 ya. Berarti dia kan per sentimeter. Berarti banyaknya uh, siklus ya. Bisa siklus, bisa rangkaian, boleh. Nah, itu nanti bilang gelombang kalian pakai. Tadi siapa yang jawab? Lupa. Nggak ada namanya soalnya saya ngeliatnya di HP. Siapa yang jawab tadi? Setelah Tadi Nabila sama Aulia Azmiah, Pak. Aulia Azmiah. Ya. Oke. Jadi bilangan gelombang akan kalian pakai nanti ketika belajar tentang FIR, Fourier Transform Infrared gitu. Nah, di situ nanti kalian belajar eh, bilangan gelombang untuk gugus. Jadi per gugus nanti. Gugus OH seperti apa? Gugus OH kan gini gitu. Lebih landai, kemudian ada gugus COH, gugus karboksilat, gugus ester, gugus amida, gugus amina, itu nanti berbeda. Gitu. Jadi masing-masing gugus dia memiliki suatu bilangan gelombang yang spesifik dan bentuk yang spesifik. Gitu. Contohnya OH tadi ya. OH tadi benar-benar apa ya? Spesifik dan khas gitu. Jadi gelombang lain tuh ya nggak seperti OH. Jadi kalau OH tuh kelihatan banget teman-teman. Gitu. Kemudian fluoresensi kita nggak terlalu pakai ya. Tapi ya harus kita tahu ya karena kan nanti di tempat kerja pun ada banyak instrumen yang menggunakan fluoresen gitu kalau sampelnya juga berfluoresensi. Next, ke bawah. Nah, tetapan dielektrik dan polarisasi induksi. Nah, eh, koefisien dielektrik itu adalah ukuran kemampuan molekul untuk menahan pemisahan. Apa itu? C? Nggak kelihatan. Kecil banget. Pemisahan apa? Fakih mungkin bisa dibantu. Pemisahan. Izin menjawab Pak. Nah, CRG Pak. C, Arg. Iya.
Tulisannya CRG, Pak. Terus sih? Coba kita lihat Mohon ya. maaf, Pak. Sepertinya itu charge. Charge, muatan. Iya, Pak. Sepertinya itu ke spasi mungkin, Pak. Ya, karena CRG itu apa gitu. Oke, kita bahas ya tentang koefisien dielektrik. 16 dulu. Ya, jadi untuk tetapan dielektrik di sini itu lebih ke arah muatan ya. Iya kayaknya charge ya itu. Ini muatan kok bicaranya. Hmm. Iya. Nah, buat muatan tersebut kan artinya jika dia eh, semakin besar angka koefisien elektriknya berarti semakin apa harusnya? Semakin besar koefisien dielektrik, konstanta dielektrik, maka dia akan semakin polar atau semakin non polar, teman-teman? Semakin 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 polar. Makin polar, Pak. Nah, siapa tadi? Kayaknya barengan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Iya, benar. Jadi, semakin besar koefisien dielektrik itu nanti semakin polar, teman-teman. Jadi, enak lihatnya ya. Semakin ukurannya sebenarnya yang enak ngeliatnya dari air. Air berapa sih? Air itu 78,5. Berarti di bawahnya air ya pasti less polar gitu dibandingkan sama air gitu. Kemudian nanti dari koefisien dielektrik ini kita akan belajar tentang kelarutan nantinya di semester 2 gitu. Nanti belajar tentang kelarutan. Oke. Jadi seperti itu kurang lebih kaitannya ya, antara tetapan dielektrik sama eh, kefarmasian ya gitu. Kemudian polarisasi induksi. Merupakan salah satu metode geofisika yang mana merupakan cabang dari metode geolistrik. Nah ini apa ini? Induksi polarisasi. Kok kayak nggak bunyi ya? Yang lain mungkin ada yang bisa ngasih definisi yang lebih baik tentang induksi polarisasi. Induksi kan artinya apa? Induce. Induce artinya ini artinya apa teman-teman? Izin menjawab, Pak. Induce itu menyebabkan, bukan, Pak? Menyebabkan, menimbulkan, merangsang, bisa induce kan. Jadi induksi polarisasi itu adalah substance atau suatu mungkin faktor yang menyebabkan timbulnya polarisasi. Polarisasi itu apa, teman-teman? Polarisasi adalah, tadi siapa yang jawab? Nafila, Pak. Oke. Gimana polarisasi adalah? Polarisasi adalah Itu, Pak. Kayak dia ketetapan yang berlaku buat gelombang transversal, bukan, Pak? ketetapan kurang. Bukan. Itu jadinya Izin menjawab, Pak. netral. Gimana? Siapa? Nafila, Pak. Ya, gimana Nafila? Polarisasi adalah itu, Pak. Suatu perubahan arah getar gelombang Perubahan cahaya. arah
gelombang. Perubahan arah besar gelombang. Berarti kayak gimana itu kejadiannya kira-kira Nafila? Jadi kalau kayak ada cahaya kan polarisasi, enaknya kalau di sini ngomong tentang cahaya ya. Berarti cahayanya jadi gimana ketika polarisasi? Jadi nggak tegak lurus gitu, Pak. Maksudnya kayak ada apa getarannya gitu, Pak. Gimana gimana? Jangan ragu-ragu Nafila. Apa-apa. Saya juga agak bingung, Pak. Kayaknya tuh kayak ini em, bergetar gitu, Pak, gelombangnya. Jadi kayak lebih nggak tahu apa sih, Pak. Vibrat. Oke, nggak apa-apa. Yang lain ada yang mau ngasih pendapat lagi? Silahkan. Nggak apa-apa kok. Nggak ada yang salah. Gimana, gimana? Saya izin menjawab, Pak. Ya, ini nih. Rasya, Pak. Oke. Gimana, Rasya? Jadi polarisasi itu peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Peristiwa? Penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Oke, berarti kalau ada suatu cahaya, gelombang cahaya, ada suatu bidang, gelombang cahaya nih, jadi seperti gimana? Kita tegak lurus nih, cahaya tegak lurus. Berarti yang terjadi seperti apa, Rasya? Kalau polarisasi. Diserap, Pak. Diserap. Kalau diserap berarti jadinya absorpsi, gitu, bukan polarisasi. Iya nggak sih? Kalau diserap. Benar nggak? Lihat bingung, saudara. Dipantulkan bukan Pak, dipantulkan. Izin menjawab. Ya, gimana? Siapa nih? Alif Adean RP031 Pak, mungkin itu kali Pak cahayanya jadi gelombang transversal gitu Pak, jadi arah getarnya itu ke vertikal maupun horizontal bentuknya gitu, jadi transversal gitu kan Pak? Jadi gini. Betul. Iya Pak. Masih kurang tepat sih ya. Kan polar ya. Polar kan berarti mengkutub. Bener nggak? Polar. Kayak south. South. Apa tuh? Kutub utara, kutub selatan. Kan pole ya. Pole. South Pole, North Pole gitu kan. Berarti pole itu kan berarti polar ya. Berarti ada suatu ujung yang positif. Ada satu ujung yang negatif. Bener nggak? Nah, dari situ sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Seperti apa? Dipantulkan bukan, Pak? Kenapa? Dipantulkan. Dipantulkan. Nggak 100% dipantulkan sih. Kalau dipantulkan berarti direfleksi artinya. Gitu. Jadi coba nanti dicari lagi. Karena nanti polarisasi ini erat kaitannya sama apa namanya? Sama tadi indeks polar, ya nggak? Si air kan berarti besar karena kan dia polar. Kemudian metana, itu mah ini ya, gas ya, apa ya, ether gitu. Nah itu nanti akan semakin kecil gitu indeks polarnya. Nanti dicari lagi, oke teman-teman. Jadi kalau ada istilah, kalau enaknya Bapak, ya, mohon maaf Pak, kalau pembiasan itu beda nggak Pak? beda refraksi. Jadi kalau refraksi Oh, ini medium, cahayanya di sini nih dibelokkan. Jadi ada solusi baik di Pak. sini, sudut bias. Gitu. Ya baik Pak. Lu Terima kasih Pak. kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 11 ya. Kelas 11 bab optik kalau nggak salah. Ya nggak? Yang ada apa tuh cembung, cekung, ingat nggak? Cembung, cekung kan itu nanti refleksi ya. Di ruang ini bayangannya apa? Itu sebenarnya nanti masih kepake sama kalian gitu. Jadi jangan dihilangkan konsepnya. Gitu. Jadi
seperti yang saya bilang tadi, cahaya yang datang itu ada yang diteruskan. Ini bahan ya, apa aja? Ada paracetamol yang gampang ya. Mungkin kita langsung ke aplikasi, jadi biar teman-teman ke gambar. Ini ada paracetamol nih yang mau kalian ukur. Nah ini adalah gelombang UV vis, gitu, UV vis. Nah ketika mengenai paracetamol, paracetamol itu merupakan salah satu senyawa yang memiliki gugus kromofor. Nah, gugus kromofor itu kan harus tahu artinya apa. Kromofor itu apa, syaratnya apa, gitu. Kemudian dia juga punya gugus auxokrom, auxokrom, gitu. Terdengar pusing ya? Tapi ini saya kasih tahu biar kalian nyari tahu dulu gitu. Jadi nanti ketemu Bu Rika di instrumen, enak kalian belajarnya. Gitu. Jadi dia ada cahaya, ada sinar UV yang diserap sama dia, absorb, karena dia punya gugus kromofor. Gitu. Kemudian ada yang diabsorb, ada yang dipantulkan, ada yang diteruskan, auxokrom. Gitu. Jadi indeks yang datang sama dengan 3 itu. Intensitas dari yang dipantulkan, yang diserap, sama yang diteruskan. Gitu. Kuncinya adalah hal tersebut. Makanya kita akhirnya belajar ini nih. Apa tadi? Spektrum atom ya. Gitu. Kemudian nanti ada ketemu spektro infrared ya. Jadi kan panjang gelombang macam-macam ya. Ada cahaya tampak, vis. Kalau vis kan berarti tampak ya, berarti kita bisa lihat ya, Magiku Hibiniu, bener nggak? Kemudian ada UV, UV itu di atasnya vis, mata kita tidak boleh kena gitu untuk UV, makanya nggak boleh ngelihat matahari terlalu lama kan, merusak. Gitu. Kemudian ada apa lagi tadi di bawah, Paki, mungkin bisa ke bawahin dikit. Itu ada momen dipol permanen dari molekul-molekul molekul polar ya. Ya, ya karena mungkin ingat ya ikatan kemarin. Ikatan. Ada yang ingat tipe-tipe ikatan? Yang mana tuh Pak? Ikatan. Ini dia nih. Menguap seperti olea volatila. Seperti minyak menguap. Oke. Jadi momen dipol kalau di sini dijelasin sama kelompok 1 adalah dalam satu molekul polar, pemisahan daerah yang bermuatan positif dan negatif dapat bersifat permanen. Dan molekul tersebut akan memiliki suatu momen dipol permanen. Ya. Jadi kalau misalnya untuk molekul-molekul polar kan udah jelas ya, kayak misalnya H2O sama gugus-gugus yang bersifat polar. Maka mereka akan membentuk ikatan. Ada yang tahu? Membentuk ikatan? Ikatan apa? Ikatan apa, teman-teman? Ikatan kovalen bukan, Pak? Ya, ikatan kovalen. Namanya kan kalau untuk O kan spesifik ya, dia ikatan hidrogen. Kan O ketemu OH gitu kan dia berikatan ya. Nah, itu biasanya momen dipolar permanen. Gitu. Oke, kemudian elektronegativitas atom-atom dalam suatu ikatan. Ya. Semakin elektronegatif dan elektropositif, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan yang satu elektropositif. Berarti semakin ke kiri ya, semakin ke 1A gitu. Nah, satu semakin elektronegatif. Tuh. Itu semakin ke 7A, ya enggak? Nah, berarti ikatannya apa? Hah? Hidrogen bukan, Pak? Ikatan bukan, Pak? Ikatan Ya, ion. ikatan ion, benar. Jadi, semakin elektronegatif dan elektropositif, itu ya pasti
yang terjadi adalah ikatan ion gitu. Jadi nantinya aplikasinya itu ya nanti ketika nanti kalian bertemu apa ya, senyawa-senyawa yang semakin elektronegatif semakin elektropositif ya, kayak NaCl ya, seperti itu. Oke, kemudian coba ke bawah lagi. Tadi Ildam ya. Iya, Pak. Indeks bias dan bias molar. Ya, indeks bias dan bias molar. Ya, ini pembiasan adalah ketika suatu bagian gelombang melambat lebih cepat begitu melewati antar muka. Indeks bias. Ya, boleh. Oke, kemudian berikutnya rotasi optik. Radiasi elektromagnetik terdiri atas gerakan gelombang mirip sinusoida dan terpisah dan saling tegak lurus. Ya, tadi yang gelombang listrik sama magnet ya. Memiliki energi yang sama. Sebuah sumber setiap saat akan menghasilkan gelombang berganda. Itu bisa jelasin lagi nggak? Kayaknya kalimatnya harus ada yang diputus atau disederhanakan deh. Bener nggak? Mungkin kelompok satu mau menjelaskan gitu biar tinggal dibahas sama kita. Silakan. Baik, sebentar, Pak. Ya, jadi izin menjelaskan kembali ya, Pak. Ya. Untuk radiasi elektromagnetik ini mungkin memang dari apa itu namanya, sebelumnya mohon maaf mungkin bahasanya agak sedikit kurang dipahami gitu. Mungkin untuk dari radiasi elektromagnetik sendiri terdiri atas dua gelombang, ada dua gerakan gelombang mirip mungkin untuk bahasa sinusoidal juga saya masih kurang paham juga, Pak. Bisa jelaskan kembali mungkin lebih lanjut ke Pak Imam. Yang terpisah dan saling tegak lurus itu gelombang listrik dan gelombang magnet. Jadi di mana itu ada keadaan ada dua gelombang, itu gelombang listrik dan gelombang magnet. Kalau gelombang ini memiliki energi yang sama. Sebuah sumber setiap saat akan menghasilkan gelombang berganda radiasi elektromagnetik yang berosilasi. Jadi mungkin setiap saat akan menghasilkan gelombang berganda radiasi elektromagnetik yang berosilasi. Kan kalau misalkan tadi kan berosilasi itu kan saling berdekatan ya, Pak ya? Iya. Sehingga gelombang listrik dan gelombang magnet berganda diemisikan. Mungkin diemisikan ini
eh, di apa ya, ditangkan mungkin di apa? di apa ya Pak, diemisikan ini Pak. Emisi, gelombang emisi. Apa sih? Uji emisi, ya nggak? Kalau mobil motor Eh, gitu, pernah dengar ya? Kalau di pinggir jalan gitu, gratis uji emisi. Benar nggak? Apa tuh kira-kira tuh? em, Mungkin yang lain bisa ngebantu. Yang lain tadi ada tiga, kalau nggak salah. Izin membantu, Ya, Pak. Kayaknya sih kalau misalkan emisi itu Pak pancaran, jadi dia memancarkan cahaya. emisi memancarkan cahaya. Betul Ya, kan? embak. Ya, terus benar, kurang lebih seperti itu. Kan makanya uji emisi, uji keluaran gitu. Jangan iya terlalu Pak. Baik. bahasa dewa, udah. Ini pembelajaran aja ya. Saya bukan mengkritik kalian, saya cuma ngasih advice lah ya, gitu biar nanti kalian terbiasa menghadapi orang awam gitu. Jadi anggapnya saya awam, jangan anggap eh, apa namanya ya, anggap dosen gitu, dosen tahu. Jadi biasakan pakai bahasa yang awam. Atau kalian nggak apa-apa pakai bahasa yang dewa, tapi kan harus paham itu definisinya. Seperti itu kira-kira ya. Coba kita lihat lagi Baik, tadi terima kasih. radiasi gelombang mirip sinusoidal, sinusoid ya. Oke. Ini sebenarnya paling enak pakai sama teman-teman bikin hyperlink. Jadi diklik bisa muncul ke video YouTube gitu. Ini ada nih, ada videonya seingat saya, radiasi elektromagnetik. Gitu. Nanti lebih enak ngejelasinnya, Fakih gitu. Pakai Baik sama Pak. teman. Kalau enggak ada ininya kok, apa sih kayak eh, kayak gambar bagusnya orang udah pernah bikin gitu. Orang bikin tentang gambar ini terus dipublis di webnya dia lah gitu. Nah, itu bisa diambil teman-teman. Gitu. Jadi nanti ngejelasinnya enak. Jadi sebenarnya paling enak sih ngejelasin apa namanya bab ini ya pakai gambar. Gitu. Mungkin minggu depan kali ya nanti lihat satu persatu gitu. Pemetaan konsepnya seperti apa sih gitu. Sehingga nanti teman-teman ketika ketemu hal yang kita bahas itu tidak akan bingung lagi. Oke, Baik Pak. oke, ke bawah lagi mungkin. Sirkular di oke. Dijelaskan sama siapa tadi Titania ya. Oke, harusnya sudah paham. Kemudian next ke bawah. Habis? Pada lagi? Oke, jadi teman-teman mungkin nanti dibaca lagi. Minggu depan kita bahas lagi. Mungkin kalau ada soal-soal nanti eh, siapa tahu keluar ya. Saya nggak janji keluar ya, cuma siapa tahu keluar. Dipahami nanti konsepnya aja. Gitu. Soalnya juga nggak terlalu menyimpang dari yang kita bahas. Jadi soalnya cerita kalian berdasarkan cerita tersebut dianalisis gitu. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Karena nanti kalian ujian apoteker juga kayak gitu. Ada dua kalian ujian apoteker nanti. Ada CBT sama OSCE gitu. CBT itu soalnya PG, multiple choice gitu. Tapi
soalnya itu tidak pendek gitu, tidak kayak misalnya apa namanya di bawah ini yang merupakan penyebab suatu zat itu tidak larut adalah gitu, enggak, tapi soalnya pasti soal cerita teman-teman. Jadi makanya mulai dari sekarang ketika belajar coba pahami konsepnya terlebih dahulu gitu, karena nanti konsep tersebut yang menyelamatkan kalian pas ujian. Kemudian yang kedua itu adalah OSCE. OSCE itu based on eksperimental gitu. Jadi ketika kalian praktikum dipahami konsepnya gitu, karena kita nggak pernah tahu soal apa yang keluar gitu. Saya pernah uji coba waktu OSCE pertama kali itu di Farmasi ITB. Farmasi ITB kan well known ya, well known, kemudian juga mungkin udah luar biasa lah ya lulusan-lulusannya gitu. Tapi hasilnya apa? Dari 20 yang ujian cuma 2 yang lulus. Gitu. Jadi di situ terlihat bahwa calon apoteker itu yang kita rasa paling lag adalah eksperimentalnya. Makanya di masa pandemi ini ya akhirnya praktikum-praktikum yang bersinggungan dengan OSCE ya mau nggak mau kita harus praktikumkan. Ya semoga pandeminya kelar ya teman-teman ya, sehingga semester depan kita bisa praktikum. Walaupun keluaran peraturan dari ini ya Pak Nadiem ya bahwa ke PJJ, tapi walau alam ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Nanti ditunggu aja. Oke, kurang lebih seperti itu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya udah pada pusing nih. Kuliah dari pagi ya soalnya ya. Ya nggak apa-apa. Ya kalau bingung, ada yang bingung silakan ditanyakan gitu. Misalnya malu di sini bisa lewat WA, tapi lagi-lagi dilihat jamnya. Kalau memang itu masih saya istilahnya masih on ya saya jawab. Tapi kalau enggak ya mungkin saya tunda besok. Oke teman-teman, seperti itu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Baik, Pak. Iya, bisa, Pak. Baik, Oke, Pak. jadi kita akhiri saja sesi pada hari ini. Kita sambung lagi minggu depan ya. Mungkin nanti jamnya akan berbeda gitu karena tadinya kan fisika dasar farmasi ini kan ini ya mau menggunakan dosen luar, cuma dosen luarnya tidak sanggup, di akhirnya ya balik lagi ke tim dosen di UPN. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap menjaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Wabarakatuh. Izin live, Pak.